pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu. Selama 1 jam ke depan, kita akan berbagi informasi seputar kesehatan, di mana tema kita pada kali ini adalah Subpekan Imunisasi Nasional Polio atau Subpin Polio. Bersama narasumber dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pemirsa, polio adalah penyakit yang berasal dari virus lalu menginfeksi pada sistem saraf tubuh. Dengan gejala yang tidak terlihat, polio berdampak pada kelumpuhan hingga kematian. Polio tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah sejak dini dengan pemberian imunisasi. Imunisasi polio sendiri diberikan pada bayi sejak usia bayi 1 bulan hingga balita menjelang 5 tahun. Nah, saat ini marak dilakukan Subpekan Imunisasi Nasional Polio atau Subpin Polio yang merupakan program nasional dalam upaya mencegah serta memutus mata rantai penularan polio. Untuk itu pemirsa, kita akan membahas tentang Subpekan Imunisasi Polio ini bersama narasumber kita, yaitu Ibu Heni Siswati SKM selaku Subkoordinator Pengelolaan Layanan Kesehatan Ibu, Balita, dan Gizi Masyarakat yang saat ini sudah hadir di studio Sakti TV. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bu Heni. Gimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat di tengah cuaca yang agak ekstrim mungkin ya Bu ya. Nah, ini tema kita kali ini cukup menarik ya Bu ya, membahas seputar Subpin Polio. Tapi sebelum kita membahas Pekan Imunisasi Nasional ini sendiri, mungkin boleh dijelaskan dulu polio ini sendiri sebenarnya seperti apa sih Bu? Jadi polio ini memang merupakan penyakit yang sangat menular ya, yang disebabkan oleh virus. Jadi penyebabnya adalah virus polio, di mana virus ini bisa menyerang sistem saraf yang dapat mengakibatkan kelumpuhan. Nah, dan bisa mengakibatkan kecacatan seumur hidup, bahkan bisa menimbulkan kematian jika yang diserang ini adalah kelemahan otot pernapasan seperti itu. Iya. Kalau yang dikenain organ pernafasan gitu bisa menyebabkan kematian. Betul, karena ada kelemahan saraf di situ begitu. Oh, dan yang diserang itu emang bagian sarafnya berarti? Iya. Saraf motorik atau saraf gerak sehingga menyebabkan mereka itu lumpuh mendadak. Itu yang dinamakan polio. Nah, kelumpuhan itu bisa terjadi pada hari ke-7 sampai 21 pada saat dia sudah terinfeksi. Begitu dia terinfeksi, bisa terjadi kelumpuhan itu sekitar 7 sampai 21 hari setelahnya. Lumayan lama berarti ya? Iya. Jadi ada masa inkubasi yang cukup lama, di mana begitu dia terpapar atau virusnya masuk ke dalam tubuh, itu menyebabkan kelumpuhannya di sekitar hari ke-7 sampai 21. Oke, berarti bisa dikatakan kategori penyakit yang berbahaya ya Bu? Iya. Cukup ekstrim soalnya dampaknya ya, karena bisa sampai menyebabkan kematian itu tadi. Tapi emang benar-benar nggak bisa disembuhin ya Bu? Nah, kalau polio ini, seandainya seorang anak ini terkena polio kemudian lumpuh, ini nanti tidak akan bisa kembali seperti semula. Makanya bisa dikatakan mengalami kecacatan seumur hidup. Namun polio ini bisa dicegah dengan imunisasi, Mbak Agni. Betul. Ya, gitu. Seperti tadi mungkin yang di awal sudah sempat saya sampaikan ya Bu ya, bisa dicegah dengan imunisasi. Tapi memang tidak bisa disembuhkan begitu ya. Yang maksudnya anak yang awalnya lahir sehat gitu, terus kemudian terpapar virus ini sampai lumpuh dan nggak bisa sembuh. Padahal polio ini adalah merupakan salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, di mana jika anak ini sebelum umur 1 tahun ini harus mendapatkan 4 kali polio tetes dan 2 kali polio suntik. Jadi 4 kali tetes itu diminum berarti ya? Tetes. Oh, ditetes? Iya, ditetes ya. Ditetes 4 kali itu pada usia tadi sudah disebut Mbak Ani. Yang pertama itu di usia 0 sampai 1 bulan, kemudian usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian yang polio yang harus disuntikkan itu di usia 4 bulan dan 9 bulan. Jika anak sudah memperoleh imunisasi lengkap, insya Allah ini akan memperoleh kekebalan atau daya tahan tubuh yang baik, utamanya untuk penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oke. Ya. Berarti untuk pencegahannya hanya dengan imunisasi. Nggak ada cara lain berarti? Kalau pencegahan kan harus awal dulu ya. Hanya dengan imunisasi sejauh dengan imunisasi, dengan berperilaku hidup bersih sehat itu bisa mencegah terjadinya penyakit polio.
pola hidup yang Pola bersih hidup dan sehat itu emang sangat mendukung ya Bu ya, menjaga daya tahan tubuh. Nggak cuma polio aja sih, semua penyakit sebenarnya gitu ya. Nah tapi kalau untuk gejala awal dari orang yang atau mungkin anak yang terkena polio ini sendiri seperti apa? Jadi hampir 90% anak yang terserang penyakit polio ini tidak menunjukkan gejala yang terlalu signifikan ya. Jadi gejalanya ini adalah gejala ringan, bisa berupa demam, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, kemudian ada mual dan ada nyeri di perut. Ya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kita kurang waspada, yang nantinya pada saat hari ke-7 itu tahu-tahu sudah mengalami kelumpuhan. Nah ini terjadi seperti kasusnya awal di Pamekasan, itu seperti itu. Begitu anaknya itu, loh kok nggak bisa jalan ya, kok jadi lemes kakinya. Lah ini dipijet dulu, ya, karena memang belum tahu, belum tahu kalau memang anak ini terkena virus polio. Nah di hari berikutnya sampai hari ke-10 ini baru kelihatan anak tersebut lemas banget dan memang benar-benar sudah tidak bisa digerakkan, artinya udah lumpuh kayak gitu. Di Pamekasan ini kasusnya baru atau? Baru. Jadi polio ini bisa dikatakan KLB Mbak Agni, karena iya sudah 2 tahun atau lebih dari 2 tahun ini kita tidak ada yang namanya penyakit polio. Kemudian pada Desember 2023 ini ditemukan, awalnya ini kasusnya itu di Klaten, Jawa Tengah. Di Klaten, Jawa Tengah. Di sana itu ditemukan kasus anak yang positif polio. Nah di Klaten ini ternyata yang Pamekasan tadi saudaranya yang Klaten, dia dolan ke sana kayak gitu. Nah setelah pulang di sana ternyata mengalami gejala seperti tadi sampai menyebabkan kelumpuhan, kemudian dicek tinjanya, fesesnya, akhirnya mereka memang terinfeksi oleh virus polio. Perjalanan penyakitnya kayak gitu, padahal sudah lama di Indonesia itu sudah nggak ada penyakit polio. Lama. Dan makanya bisa dikatakan kejadian luar biasa, yang awalnya nggak ada menjadi ada. Betul. Tapi itu padahal baru Desember akhir tahun kemarin. Iya, bener. Saya jadi agak sedikit kaget juga, maksudnya baru dengar kalau memang ada kasus muncul baru dan sampai distatuskan KLB itu tadi gitu ya. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya Bu ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu membahas seputar Subpekan Imunisasi Nasional Polio atau Subpin Polio bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Ibu Heni. Tadi sudah dijelaskan sedikit gitu ya, secara detail sebenarnya, gejala tentang polio itu sendiri. Kalau dilihat-lihat gejalanya ini malah sebenarnya kayak gejala sakit biasa ya Bu? Iya, makanya disebutkan 90% itu memang mengalami gejala ringan aja. Ya, gitu. Cuman memang yang patut diwaspadai adalah ketika sudah hari ke-7 dan di 21 tadi ketika anak sudah mengalami kelumpuhan itu tadi. Yang membedakan di situnya gitu. Iya. Dan itu udah pasti ketika sudah terkena polio pasti bakalan sampai lumpuh gitu Bu? Iya. Pasti ya? Karena dia menyerang sistem saraf. Oke, cuman dengan durasi yang bisa dihitung ke hari ke-7-nya atau ke-21-nya itu tadi? Iya, memang speknya spesifikasinya kalau kena virus polio itu pasti akan terjadi kelumpuhan. Makanya kalau ada pemirsa Sakti TV ya yang menemukan anak-anak di bawah 15 tahun kemudian diketahui lumpuh mendadak, segera laporkan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan terdekat begitu. Untuk didata? Nanti untuk didata dan akan didatangi ke rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sekarang itu emang mindsetnya pemirsa mungkin dan juga masyarakat nggak perlu takut kalau yang kayak gitu-gitu harus dilaporkan. Justru dengan masyarakat intens memberikan informasi kepada dinas terkait begitu ya, itu akan sangat membantu gitu. Karena kita bisa memutus rantai penularannya. Betul sekali itu pemirsa ya. Nah ini kan tadi sudah berbicara seputar gejala kasus polionya gitu. Nah tapi kalau kenapa sih Bu kok bisa sampai virus polio ini, penyebab yang mendatangkan virus polio ini sebenarnya dari apa sih sebenarnya menularkannya itu tadi? Iya. Jadi gini, siapakah yang rentan terhadap virus polio ini ya? Yang berisiko ini adalah anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi polio secara lengkap. Oke. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, betul. Sebelum usia 1 tahun harus mendapatkan 4 kali tetes dan 2 kali suntik.
Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap ini akan rentan atau berisiko terhadap penularan penyakit. Begitu juga pada anak-anak yang tinggal dalam satu wilayah, tetapi di situ banyak anak-anak yang tidak terimunisasi atau banyak yang tidak imunisasi secara lengkap. Ini juga akan berisiko menyebabkan rantai penularan ini tidak akan pernah putus. Memang secara program untuk imunisasi ini harus terbentuk kekebalan secara kelompok. Jadi semua memang harus mendapatkan imunisasi agar bisa memutus rantai penularannya. Kalau dalam satu kelompok ya, kemudian hanya ada 50 anak nih, misalkan, cuma 10 yang diimunisasi. Ya, 40-nya enggak. Ini semuanya sebenarnya tetap berisiko untuk tertular penyakit. Makanya kesadaran dari imunisasinya itu intinya ya, imunisasi lengkap ya, lengkapi imunisasinya dulu. Lengkapi imunisasinya dulu. Itu berarti untuk usia sampai 5 tahun di bawah 15 tahun tadi ya, kalau misalkan untuk yang lumpuh layu mendadak ya bisa dilaporkan. Tetapi kalau untuk imunisasi lengkap itu 1 tahun itu sudah harus lengkap, kemudian ditambah dengan imunisasi lanjutan sampai anak di bawah 2 tahun. Umur 18 bulan itu sudah harus mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi begini Mbak Agni ya, begitu anak lahir itu sudah akan mendapatkan imunisasi hepatitis. Berarti 1, ini sudah mendapatkan kekebalan terhadap hepatitis. Begitu lahir sebelum 24 jam ini harus mendapatkan imunisasi hepatitis. Kemudian dilanjutkan dengan BCG, DPT, polio, kemudian ada PCV yang baru, kemudian rotavirus dan MR atau campak rubella. Ini semuanya harus dapat. Di umur ketika anak baru lahir. Anak sampai umur 1 tahun. Sampai umur 1 tahun. Sampai umur 1 tahun. Imunisasi. Ya, jadi banyak sekali memang. Dan saking banyaknya, 7 ini pun kan polionya tadi sudah 6 ya, 6 kali ya. DPT HB-nya itu juga sampai 3 kali, 4 kali, begitu. Sebetulnya di buku KIA, ibu-ibu yang ada di rumah di sini tuh sudah ada ya. Jadi anak-anak kita silahkan dilihat di kolom imunisasi. Kalau belum lengkap, lengkapi imunisasinya. Karena ada beberapa penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, itu ada di sini. Seperti yang tadi, HB0 itu untuk mencegah hepatitis, BCG untuk mencegah TBC, DPT untuk mencegah difteri, dan seterusnya. Campak juga untuk mencegah campak. Biasanya imunisasi yang diberikan itu adalah identik dengan penyakit yang akan yang bisa dicegah itu penyakit apa, sama dengan vaksinnya. Gitu. Itu jadi PR untuk orang tua supaya lebih teliti. Gak cuma sekedar baca buku kayak harus gak cuma dikasih makanan-makanan yang bergizi, tapi imunisasi itu ternyata juga penting gitu, sebagai penunjang menjaga kesehatan anak terutama ya. Nah, untuk penyebarannya itu sendiri Bu, kalau tadi kan sempat disampaikan untuk kasus yang tadi ada gitu ya, yang ada di Klaten kemudian menularkan saudaranya yang asalnya dari Pamekasan gitu. Nah, ini penularannya itu seperti apa? Apakah mereka apakah dari udara seperti COVID itu atau bagaimana kira-kira? Jadi virus polio ini masuk ke dalam tubuh ini melalui mulut ya. Jadi virus polio ini akan berkembang biak itu di saluran pencernaan. Pertama kalinya. Makanya tadi gejalanya ada sakit perut ya Bu? Iya, nyeri perut. Iya. Jadi penyebaran virus polio ini melalui sesuatu yang tidak kita sadari mengandung virus polio, kemudian masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Nah, seperti itu. Contoh misalkan, karena ini kenapa yang berisiko ini anak-anak balita. Anak-anak balita ini suka bermain ya mungkin dengan tanah dan sebagainya. Di mana pada saat kalau tanah ini terpapar virus polio, terpaparnya dari mana? Kalau ada yang BAB tidak di jamban yang benar. Misal seperti itu. Bahkan kasusnya ada yang membuang pampersnya di sungai. Dan ada sungai yang masih digunakan mungkin di daerah-daerah lain ya, yang di ujungnya sana masih dipakai untuk mencuci beras. Kayak gitu. Misal seperti itu. Transmisi penularan itu seperti itu. Nah, itulah makanya bagaimana kita bisa mencegah. Nah, ini harus dengan berperilaku hidup bersih sehat. Makanya dianjurkan sebelum makan atau setelah kita keluar harus cuci tangan pakai sabun. Kayak gitu. Jadi kita harus menciptakan lingkungan kita itu lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah itu menjadi salah satu solusi untuk mencegah penularannya juga? Iya. Jadi salah satu penularannya itu.
selain melengkapi imunisasi, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian jangan lupa lagi perilaku yang harus mendukung ya. Perilaku hidup bersih sehat inilah yang merupakan salah satu kunci hampir di semua penyakit. Ini yang upaya pencegahan yang paling mudah itu dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, gitu. Ya, tapi ini kalau boleh tahu Bu, orang dewasa apakah bisa sampai kena polio juga ya, atau emang hanya rentan di anak-anak ya? Rentan di anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya yang paling berisiko itu sampai umur 15 tahun, tetapi ada juga yang usia dewasa itu terkena virus polio. Kenapa orang dewasa kok tidak terlalu banyak terkena penyakit polio? Iya. Mungkin karena daya tahan tubuhnya mereka lebih kuat. Sudah terbentuk dengan baik. Dengan baik. Mungkin mampu mengatasi jika pada saat itu ada gejala itu cepat segera mencari pengobatan dan sebagainya kayak gitu. Oke. Memang rentannya di usia balita. Rentannya di usia balita. Ya gimana ya, anak-anak kan mungkin juga belum ngerasain sakit, nggak bisa ngerti gitu sakitnya kenapa gitu. Belum lagi apabila orang tua minim informasi seputar imunisasi, itu yang sangat-sangat disayangkan. Aduh, oke, nanti akan kita lanjut lagi ya Bu ya di segmen berikutnya ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Sehat Selalu membahas seputar Supekan Imunisasi Nasional Polio atau Supin Polio bersama Ibu Heni dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Baik, tadi sudah banyak sekali informasi di 2 segmen awal ya Bu ya seputar polionya sendiri. Nah, sekarang saya akan membahas seputar imunisasinya gitu ya Bu. Ini sebenarnya kalau imunisasi dari si polio ini kan itu banyak banget tuh Bu. Itu bisa sampai menyebabkan demam gitu nggak sih? Ini. Jadi untuk imunisasi polio itu tidak menyebabkan demam. Hampir tidak ada efek Samping. Efek samping dari pemberian imunisasi polio. Sebenarnya demam setelah imunisasi itu merupakan reaksi yang wajar. Karena memang tubuh itu diupayakan untuk membentuk kekebalan. Nah, reaksinya itu pasti demam. Nah, bagaimana kalau demam? Ya dikompres ya dengan air hangat. Kemudian biasanya untuk imunisasi yang menyebabkan demam itu adalah DPT. Ya, ibu-ibu pemirsa Sakti TV, dan saya yakin petugas kesehatan akan memberikan obat untuk menurunkan demam, dan ini memang harus diminumkan. Ya, begitu ibu-ibu melaksanakan imunisasi di puskesmas atau di vaskes manapun, jika ada imunisasi yang menyebabkan demam, pasti sudah diberikan obat untuk penurun demam. Nah, untuk polio sendiri ini tidak sampai sekarang ini memang tidak ada atau tidak terbukti ada demam seperti itu. Kalaupun ada, itu sangat kecil sekali dan tidak sampai berefek sampai yang terlalu parah gitu, nggak sampai. Masih dalam batas wajar lah istilahnya, tapi hampir sebagian besar tidak sampai demam malahan gitu. Karena kan kayak kemarin kita waktu vaksin COVID-19 kan beberapa orang dewasa kan efeknya dia demam. Nah, dan orang-orang tua tuh juga merasa bahwa kalau ketika anaknya masih kecil, biasanya tuh kalau diimunisasi itu demam gitu. Mungkin ada kekhawatiran ke sana. Itu untuk imunisasi DPT memang ada reaksinya. Ada reaksi demamnya, tapi insya Allah tenaga kesehatan pasti akan memberikan obat penurun demam, jadi nggak perlu khawatir lagi ya Mams. Jadi acaranya orang tua ini jadinya. Tapi kalau misalkan anaknya ini lagi sakit gitu, terus kemudian mau imunisasi karena emang udah ada jadwalnya gitu, itu boleh nggak sih? Jadi begini, karena imunisasi itu sifatnya memberikan vaksin ya atau virus yang dilemahkan. Ini untuk anak-anak dalam yang kondisi sakit ini sebaiknya ditunda dulu. Ya, sebaiknya ditunda dulu sampai anak tersebut sehat ya. Kalau dia sehat kan memang kondisi badannya ini fit ya. Kemudian diberikan imunisasi, ini akan membentuk kekebalan tubuh yang bagus kayak gitu. Makanya kalau yang sakit tunda dulu sampai sembuh. Kemudian kalau untuk yang imunisasi polio ini, kalau batuk pilek sih masih boleh. Kalau cuma batuk pilek aja gitu. Yang tidak boleh pada saat dia kondisinya demam atau diare, maka harus ditunda untuk tetes polio. Iya, tapi mungkin boleh konsultasi juga ke tenaga kesehatan yang bertugas ya Bu. Betul. Ya.
pasti pada saat kita supin itu pasti akan di screening Mbak Agni. Nah, ada Jadi di screeningnya screening dulu. itu begitu anak-anak datang ini tenaga kesehatan akan melakukan wawancara kepada ibu balitanya. Anaknya lagi sakit nggak bu kayak gitu. Dan pasti otomatis akan diraba dia demam atau enggak kayak gitu ya. Betul. Sebagai screening awal kayak gitu. Kalau memang kondisinya demam atau kondisinya lagi diare ya Mbak, artinya ditunda dulu. Betul. Pokoknya dikomunikasikan dengan jujur. Betul. Jadi pasti nanti tenaga kesehatan ataupun tenaga yang bertugas akan memberikan solusi terbaik untuk orang Ya. tua ya Bu ya. Nah, Nah, tadi kan kalau misalkan imunisasi dari si polio ini kan udah 6 kali ya Bu. Apakah itu benar-benar bisa menjamin 100% si anak ini terhindar dari virus polio? Ya, jadi gini, kalau kita berupaya memberikan kekebalan terhadap anak, ini untuk khususnya polio ya sampai udah 6 kali, ini secara penelitian memang dia sudah stagnan, insya Allah bisa tercegah terkena penyakit virus polio. Tetapi ya, yang namanya penyakit dalam kondisi anak tersebut lemah, daya tahan tubuhnya lemah, apalagi didukung status gizinya tidak baik, ini seperti yang kasus di Pamekasan ini memang anak ini stunting dan gizinya kurang kayak gitu, itu akan rentan sekali terhadap penyakit. Intinya 6 kali itu adalah sebagai upaya pencegahan ya, kita harapkan selama ini pun dengan prinsip 6 kali itu di Indonesia tidak ada virus polio loh ya. Yang terkena itu menurut riwayatnya memang tidak melaksanakan imunisasi polio. Oh, Begitu. Iya. Jadi untuk anak-anak insya Allah mama yang ada di rumah ya, pemirsa Sakti TV, kalau sudah mendapatkan imunisasi polio sebanyak 6 kali insya Allah akan mendapatkan kekebalan yang cukup dan tidak akan terkena polio. Nah, untuk yang kasus, karena adanya kasus inilah maka supin polio diadakan. Kayak gitu. Jadi ini supin polionya ini diadakan untuk bulan. Nah, supin polio ini dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari. Di Januari ini sudah jalan ya Mbak Agni. Jadi mulai tanggal 15 Januari kemarin sampai kalau di Kota Madiun karena 5 hari kerja sampai dengan tanggal 19 Januari. Nah, durasi 5 hari ini awalnya adalah kita melakukan pendataan dulu kepada anak-anak yang sasarannya untuk supin polio ini adalah 0 bulan sampai 8 tahun kurang 1 hari. Itu yang menjadi sasaran supin polio. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah capaiannya secara real, menurut pendataan real ini kita sudah 92%. Akan kita kejar yang 8% ini melalui sweeping istilahnya. Jadi dari data yang sudah masuk ke kita lihat anak-anak mana ini yang belum mendapatkan supin polio. Nah, untuk 2 hari ini, mulai hari ini tadi di 4 puskesmas sudah dilaksanakan sweeping, di mana ada pemanggilan anak-anak yang belum mendapatkan supin polio, dan akan dilanjutkan besok untuk 2 puskesmas lagi juga akan dilaksanakan tetes polio bagi mereka yang belum mendapatkan tetes polio pada saat supin. Dan nanti akan dilanjutkan pada bulan Februari pada tanggal 19 ya mulainya sampai dengan tanggal 25. Dan bagi pemirsa semuanya, untuk supin polio ini tidak boleh hanya dilaksanakan pada Januari, tapi harus mendapatkan 2 kali yaitu di Januari dan Februari agar mendapatkan kekebalan yang optimal. Jadi kalau hanya Januari saja itu baru dapat separuh, tapi kalau diikuti dengan Februari ini nanti akan mendapatkan kekebalan yang optimal. Harus diselesaikan. Itu 2 kali berarti 2 kali di putaran. Januari dan Februari. Bukan di 1 bulan 2 kali ya menurut saya, tapi 2 kali untuk 2 bulan. Karena interval Intervalnya. atau jarak antara imunisasi yang pertama dengan kedua itu minimal harus 1 bulan. Nah, ini kalau misalkan dilihat dari angka capaian imunisasi polio itu sendiri kalau di Kota Madiun sudah cukup tinggi, sudah sangat bagus saya rasa ya Bu ya. Tetapi ini kan karena ada pin polio ini ada beberapa yang belum imunisasi itu. Itu alasannya mereka belum imunisasi kenapa Bu kira-kira? Kemarin Kebanyakan dari pada saat di screening itu tadi. Pada saat itu ada yang sakit. Jadi kebanyakan memang kita untuk yang belum melaksanakan imunisasi hanya yang sakit saja. Kalau mereka misalkan pada saat ini rumahnya ini di Kelurahan Demangan ya gitu, kemudian dia jalan-jalan dimanapun gitu ya,
di mana mereka ada itu harus menjadi sasaran yang harus disubin. Gitu. Jadi untuk tetes polio ini tidak mengenal dia berada di kelurahan mana atau domisili mana, tetapi dimanapun dia pada saat supin itu dilaksanakan harus ikut. Ya, jadi tetes polio ini bisa diperoleh di mana saja. Ini khususnya untuk Jawa Timur yang saya bilang, karena Jawa Timur, Jawa Tengah sama DIY ini adalah yang menjadi sasaran supin. Kenapa disebut supin? Karena ini tidak pin secara nasional bahwa se-Indonesia itu dilakukan atau diberlakukan sama kayak gitu. Di Kalimantan ini belum ada kayak gitu. Nggak ada. Karena dulu yang awal itu adalah di Jawa Barat dan di Aceh. Yang waktu itu di awal pernah muncul kasus juga berarti. Iya. Kayak gitu. Oke, nanti mungkin akan saya lanjutkan juga nih. Kenapa kok hanya dilaksanakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, di daerah istimewa Yogyakarta setelah pariwara berikut ini ya Bu ya. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sehat Selalu, masih membahas seputar Subpekan Imunisasi Nasional Polio bersama Ibu Heni dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Tadi sempat disinggung di akhir segmen ya, sebelum saya tutup segmen sebelumnya, yaitu tentang imunisasi atau pelaksanaan supin di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini apakah menindaklanjuti dari kasus yang ada di Klaten dan Pamekasan itu ya Bu? Betul Mbak Agni. Jadi begitu ditemukan kasus di Klaten, kemudian di Pamekasan juga ditemui, dan ini diperkuat lagi pada saat di Bangkalan ya. Di Bangkalan itu kebetulan ada pemeriksaan sampel dari sungai. Nah, di situ memang ditemukan virus polio. Ini di sungainya di Bangkalan. Nah, ini berarti ada transmisi yang memang harus kita cegah untuk memutus mata rantai penularan ini. Makanya kenapa prioritaskan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Karena ini memang berbatasan. Apalagi tingkat mobilitas masyarakat kita itu kan tinggi sekali ya. Kan bolak-balik healing kemana gitu ya. Kayak gitu itu. Makanya itu kenapa diprioritaskan memang sebagai tindak lanjut dari kasus yang ada di Klaten dan Pamekasan, dan upaya ini merupakan respon pemerintah yang sangat cepat karena 23 Desember itu muncul, Januari kita sudah siap untuk melaksanakan supin polio, di mana imunisasi ini memang dilakukan secara massal dan serentak dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Artinya semua daerah ini pelaksanaannya bareng-bareng. Tidak ada yang terlewat di tanggal 15 sampai 21. Jadi itu ada gerakan serentak, dan memang intinya adalah untuk membentuk kekebalan komunitas. Komunitasnya itu tidak hanya di Jawa Timur aja, jadi ya Jawa Timur, Jawa Tengah yang dimana ditemukan tadi ya, sama daerah istimewa Yogyakarta. Dengan semuanya mendapatkan imunisasi polio tetes ini, diharapkan tidak ada lagi penularan untuk virus polio. Nah, dan satu lagi yang ingin sampaikan, apakah supin ini perlu dilakukan untuk anak-anak yang sudah lengkap imunisasi polionya? Tadi kan udah 4 tetes sama 2 suntik. Betul. Jadi pemirsa Sakti TV, bahwa untuk supin polio ini semua harus mendapatkan, khususnya untuk sasaran usia 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Ya, itu semua tanpa memandang status imunisasinya, tanpa memandang jarak dengan imunisasi sebelumnya. Jadi gerakan serentak semuanya harus dapat. Yang belum dapat, ayo segera daftar ke puskesmas setempat gitu. Itu jadi catatan ya pemirsa ya. Takutnya kan nanti pemirsa bilangnya, ya kan kemarin sudah gitu, masa ini lagi kan gitu. Nanti kalau malah kenapa gitu ya. Ternyata memang sangat dianjurkan gitu, karena habis ada muncul kasus ini, jadi alangkah lebih baiknya orang tua menambah pencegahannya lagi gitu dengan cara supinnya ini tadi. Nah, tapi kalau kan karena sudah diimunisasi yang kemarin udah lengkap nih Bu, terus ini ikut supin, itu nanti kira-kira bakalan ada efek samping atau apa gitu nggak ya? Nah, jadi memang program ini dikhususkan sebagai upaya menanggulangi KLB yang sudah terjadi. Dan untuk vaksin polio ini aman ya.
Karena terbukti di beberapa daerah di luar negeri ya 250 juta vaksin polio ini juga tidak menimbulkan efek samping. Kemudian untuk di Indonesia sendiri yang sudah dilaksanakan di Sumatera dan Jawa Barat ya di Aceh tadi ini juga tidak menimbulkan efek samping. Dan satu lagi pemirsa bahwa penggunaan vaksin ini diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kalau di Indonesia itu yang yang menjadi polisinya apakah vaksin ini boleh diberikan atau tidak. Memiliki wewenang lah untuk memberikan dan vaksin ini insya Allah halal ya. Jadi semua pemirsa yang memiliki anak-anak usia 0 sampai 8 tahun kurang sadari, ayo yang belum dapat tetes polio segera lakukan. Ini itu tadi adalah ajakan. Jadi pemirsa mungkin yang menyaksikan ini gitu ya, nggak ada kata terlambat kok, bisa langsung datang ke pusat kesehatan gitu ya Bu ya, menghubungi mungkin tenaga kesehatan yang dikenal atau langsung datang ke dinas atau ke puskesmas juga boleh. Pokoknya ke puskesmas malah yang deket bisa lebih cepat juga nanti akhirnya kan? Ya akan diinformasikan. Betul, bagaimana prosesnya? Ini prosesnya ini mungkin Bu boleh. Tadi proses awalnya mungkin untuk yang belum tahu, kira-kira seperti apa untuk mengikuti Supin Polio ini sendiri? Jadi untuk Supin Polio ini kita awali dengan pendataan karena kita sudah punya sasaran atau anak-anak balita yang terdata di Posyandu. Betul. Nah, juga ada yang di PAUD maupun TK. Dan satu lagi untuk anak yang kelas 1 sama kelas 2 SD itu juga dapat tetes polio. Iya, jadi masih masuk usianya soalnya. Masih masuk usianya. Batasan 8 tahun kurang 1 hari ini bagi mereka yang tidak sekolah. Tetapi kalau untuk anak sekolah itu kelas 1 dan 2 itu harus mendapatkan tetes polio. Dari pendataan itulah kita tahu berapa jumlah vaksin yang dibutuhkan Mbak Agnes. Betul. Karena kita harus memperhitungkan bahwa 1 vial vaksin ini untuk 50 anak. 1 vial untuk 50 anak. Jadi kita berharap bahwa dalam 1 kali pelaksanaan seperti yang sudah dilakukan kemarin, kita mencoba agar vaksin ini efektif dan efisien ya dalam penggunaannya. Jadi memang minimal itu harus ada 50 anak baru kita buka vial vaksinnya. Makanya kemarin itu posnya di masing-masing wilayah puskesmas itu ada yang dikumpulkan di lapak-lapak. Jadi 1 kelurahan itu 1, tetapi memakai tahapan jam yang berbeda-beda. Posyandu A mungkin di sesi pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi prosesnya mulai pendataan dulu, setelah itu proses pelaksanaan seperti kemarin dilakukan oleh tenaga kesehatan, dan anak-anak yang sudah mendapat tetes polio itu akan ada penandanya di jari kelingking dengan pen maker. Jadi yang sudah ditetes polio dikasih tanda, ya sudah dapat atau belum, kayak gitu. Itu adalah prosesnya. Selesai dari situ boleh pulang. Boleh pulang dan makan. Dan nggak ada efek sampingnya, catatan ya, tidak ada efek samping. Tapi kalau untuk imunisasi polio ini sendiri, apalagi berhubungan dengan Supin ini ya Bu ya, itu boleh nggak sih dibarengi sama imunisasi yang lain gitu, atau mungkin dengan vitamin A atau obat cacing misalnya? Jadi untuk Supin polio ini adalah untuk virus yang tipe 2, polio tipe 2. Sedangkan yang imunisasi rutin itu kenapa berbeda? Yang untuk rutin itu yang 4 kali tetes sama dengan 2 kali suntik itu adalah untuk polio tipe 1 dan tipe 3. Jadi polio itu ada 3 tipe 1, 2, 3. Nah kebetulan yang terjadi kasus ini yang tipe 2. Makanya vaksin yang diteteskan pada saat Supin polio ini berbeda dengan vaksin yang diberikan pada saat imunisasi rutin. Makanya yang pada saat Supin polio ini juga berbarengan dengan imunisasi rutin tetap diberikan ya. Tetap diberikan. Nanti akan ada screening dari petugas lagi apa-apa yang belum diberikan atau imunisasi rutin apa yang harus disuntikkan. Misalkan ini pas barengan dengan DPT kayak gitu ya. Tetap imunisasinya tetap, terus nanti datang ke Pospin untuk mendapatkan tetes polio kayak gitu. Jadi nanti kalau yang Februari memang berbarengan dengan vitamin A Mbak Agni. Jadi untuk yang vitamin A itu nanti tetap diberikan pada saat bulan Februari, tapi langkahnya adalah tetes polio dulu, kemudian baru diberikan vitamin A. Kebetulan juga pada saat bulan Februari itu juga ada program obat cacing. Nah, itu nanti jedanya dengan 2 minggu. Tapi kalau untuk di Kota Madiun ini untuk obat cacing akan diberikan pada bulan Maret. Di awal bulan Maret. Iya, biar ibunya lebih ini ya, kok
kok bolak-balik dikasih ini ya macam-macam gitu, karena di Februari kan sudah ada tetes polio sama Fit A juga. Iya betul. Gitu. Jadi mungkin daripada takut muncul Biar masyarakat kekhawatiran yang lebih lain, ini ya, gitu ya Bu lebih ya. nyaman. Jadi pihak dinas kesehatan pun sudah menjadwalkan dengan baik. Betul, Jadi iya. tinggal kesadaran orang tua yang ada di rumah kapan mengantarkan anaknya untuk imunisasi. Ya, oke. Dan itu kalau supin polionya harus di Januari ikut, di Februari Boleh juga juga ikut, nggak boleh salah satu aja karena nanti daya tahan tubuhnya nggak bisa optimal tadi, ya, nggak bisa terbentuk dengan optimal. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya Ibu Heni ya. Dan untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sehat Selalu membahas seputar Subpekan Imunisasi Nasional Polio atau Supin Polio. Sudah banyak sekali informasi yang tadi disampaikan ya, dari segmen 1 sampai segmen 4 oleh Bu Eni dari Dinkes PPKB Kota Madiun. Nah, ini mungkin nggak banyak pertanyaan yang bisa tanyain lagi ya Bu ya, karena memang sudah komplit tadi pertanyaannya. Tapi mungkin ini yang perlu disampaikan juga untuk pemirsa dari rumah. Kira-kira di mana dan juga bagaimana sih caranya pemirsa atau mungkin masyarakat ini untuk mendapatkan imunisasi polio saat program Supin Polio berlangsung? Jadi untuk Supin Polio ini dari Dinas Kesehatan, Pangdam Luar Bencana sudah menjadwalkan di 6 puskesmas itu memang berbeda-beda jadwalnya. Artinya begini, tetap jadwal di tanggal 15 sampai dengan 19 Januari. Ya, kemarin itu sudah. Nanti untuk yang bulan Februari tanggal 19 sampai 23 Februari. Tempatnya di mana bisa memulai Supin Polio? Itu sudah diatur di masing-masing puskesmas. Ada yang di lapak dikumpulkan, kemudian ada yang di posyandu, kemudian ada juga yang untuk TK sama PAUD itu tidak dikumpulkan di dalam satu tempat, tetapi tugasnya yang mobile. Karena anak-anak itu sudah ada posisi di sekolah, tinggal petugasnya yang datang didatangi aja. Nah, prinsip pelaksanaan nanti pada saat bulan Februari ini akan sama dengan pada saat Januari. Jadi pemirsa yang ada di rumah kalau kemarin sudah mendapatkan imunisasinya misalkan di lapak A gitu ya, berarti jadwalnya besok untuk Februari juga di situ. Kecuali pada saat pelaksanaan yang Februari nanti balita ini tidak ada di tempat, tetapi seperti tadi dolan kemana selama itu pelaksanaan masih ringnya tanggal 19 sampai 23 Februari tetap akan mendapatkan tetes polio dimanapun berada. Karena memang tinggal lapor aja Mbak Agni. Iya. Nanti insya Allah teman-teman nakes sudah tahu ini memang asalkan usianya memenuhi syarat ya. Di 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari pasti akan dilakukan tetes polio. Karena kita tidak ingin ada anak-anak yang ketinggalan dalam program Supin ini ya. Kita pinginnya 100% anak di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta semuanya harus mendapatkan tetes polio. Iya, betul Ya. sekali. Kita ingin menanggulangi bersama-sama. Iya. Tapi kemudian setelah ada munculnya kasus kemarin nih Bu, itu mungkin respon dari masyarakat sendiri ketika tahu dan kemudian ada Supin Polio ini sendiri, kira-kira seperti apa? Mungkin ada mendengar respon dari masyarakat? Iya, Mungkin jadi gimana? gini, begitu ada program Supin Polio, ini kita awali juga dengan proses edukasi atau promosi ke masyarakat. Betul. Jadi kita punya program yang namanya promosi kesehatan, di mana masing-masing puskesmas itu bisa menyebarkan flyer untuk mereka, kemudian bisa kemarin itu juga sebagian ada yang dilakukan siaran keliling, kemudian ada juga kita melalui podcast ya, podcast itu juga ada. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyampaikan Supin Polio ini karena masih ada satu lagi putaran yang memang harus kita tuntaskan. Betul. Dengan media seperti ini paling tidak pemirsa akan lebih paham mengapa Supin Polio ini diadakan ya. Iya. Jadi intinya memang karena sudah ada kasus dan ini juga bisa disebut sebagai kejadian luar biasa karena yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dan yang satu lagi paling gampang itu karena ini bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi ada satu gerakan yang memang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai penularan polio. Artinya kenapa tidak kalau kita bisa melakukan dan pemerintah memfasilitasi vaksin tersebut. Tinggal ayo masyarakat kita dukung program Supin Polio ini agar tidak ada satupun anak yang tertinggal atau terlewat. Iya,
dan ini kan gratis ya Bu? Gratis. Nah, Ya. gratis ya orang tua ya Mams ya. Ya. Ini nggak perlu khawatir gitu, karena memang sudah jadi program ya untuk menindaklanjuti dari KLB itu tadi Betul. gitu. Meskipun kalau munculnya cuma satu itu kan nanti bisa menular. Permasalahannya kan di situ, Iya. karena buktinya cepat sekali loh. Betul. Tadi yang satu munculnya Jadi kasus dua. di Klaten, kok tiba-tiba ada di Pamekasan, padahal jaraknya jauh gitu. Ternyata karena kerabat, dan memang faktor penularannya itu juga sangat mudah gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai, oke? Nah ini karena sudah di segmen terakhir Bu Heni, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa, mungkin ada yang terlewat, informasi yang terlewat tadi belum sempat disampaikan, silahkan. Jadi pemirsa semua, bahwa supin polio ini merupakan respon cepat ya, bagaimana kita bisa memutus mata rantai penularan polio serta menanggulangi polio ini. Jadi memang supin ini harus dilaksanakan selama 2 kali putaran. Kalau hanya 1 kali putaran berarti belum mendapatkan kekebalannya optimal. Maka yang sudah melaksanakan tetes polio di putaran pertama pada Januari ini harus diselesaikan di putaran kedua pada bulan Februari. Dan untuk pemirsa semua yang memiliki anak-anak 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari, jangan lewatkan untuk membeli tetes polio, karena tetes polio ini gratis, halal, dan tidak ada efek samping, tetapi memberi perlindungan yang optimal terhadap penyakit polio. Itu aja, Mas. Terima kasih Bu Heni untuk informasinya. Semoga dengan informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini memberikan kesadaran juga kepada masyarakat ya, bahwa meskipun di bulan Januari sudah ikut supin polio, nanti di bulan Februari ayo dilengkapi, oke? Saya yakin pemirsa juga mungkin sudah mulai memiliki kesadaran gitu ya Bu ya, setelah ngobrol-ngobrol panjang kali ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk informasi yang sudah disampaikan ya Bu Heni ya. Titip salam mungkin untuk rekan-rekan yang ada di Dinkes BKB Kota Madiun, semangat menjalankan supin polio dan juga tenaga kesehatan yang ada di Kota Madiun tentu saja. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah atas kebersamaan Anda selama 1 jam kita berbicara seputar SUP Pekan Imunisasi Nasional Polio pada kesempatan kali ini. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa.